Di belai hangat matahari pertama Pulau Jawa, disentuh hawa belerang gunung berapi, serta menghirup uap garam Selat Bali. Dari situlah aroma kopi Banyuwangi makin digemari. Harum, legit dengan cita rasa unik. Karena kopi dan Banyuwangi adalah kisah perjalanan yang panjang, yang tak berhenti meninggalkan jejak pada peradaban. Kisah kopi dan Banyuwangi telah dimulai sejak abad ke-17. Kala itu, Belanda menjadikan daerah Priangan dan Banyuwangi sebagai lokasi penanaman kopi untuk kebutuhan pasar Eropa. Banyuwangi atau yang kala itu disebut Blambangan pun berubah menjadi daerah yang minim penduduk, menjadi daerah migrasi tahanan kompeni. Ratusan tahanan perang dan kriminal dijadikan buruh penggarap kebun kopi. Tahun 1808 ini ada kebijakan tanam paksa untuk kopi. Sehingga kopi ini meluas tidak hanya di Jawa Barat dan ujung timur Banyuwangi ini, tapi meluas ke seluruh Jawa. Nah, itu rakyat diwajibkan nanam kopi sehingga merata kopi itu. Kepemilikan kebun kopi pun bergilir seiring berpindahnya kekuasaan penjajahan. Hingga akhirnya pada masa kemerdekaan, pemerintah pun mengakuisisi sebagian kebun kopi warisan kompeni. Kalau yang ini kebanyakan di Banyuwangi ini diambil oleh pemerintah. Ya. Yang milik Inggris, investasi Inggris itu yang apa? Ini agak aneh ini. Yang milik Inggris ini entah itu perjanjiannya gimana dulu. Waktu itu kan terkait dengan KMB itu ya. Berabad-abad berlalu, profil kopi Banyuwangi seolah karam, tersapu oleh jenis kopi lain yang lebih dikenal di Nusantara. Namun siapa sangka, kini Banyuwangi justru bangkit, membangun jati diri dari biji kopi. Arabica Banyuwangi menjadi keunggulan tanah Blambangan. Kopi Arabica itu identik dengan ketinggian di atas 1000. Padahal ini di bawah 1000, sehingga punya karakter yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Salah satunya dia punya rasa acidnya yang lebih rendah, low acidity, ya. Dan satu lagi bodinya lebih light, biarpun di sangrainya sedikit hitam, tapi dia tetap ringan, ya. Dan satu lagi rendah kafein. Nah ini yang penting, rendah kafein. Kenapa? Karena dia tumbuh di dataran rendah sehingga lama intensitas penyinaran mataharinya lebih lama, lebih panjang daripada kalau di atas 1000. Terdapat 3 jenis kopi yang tumbuh subur di Banyuwangi: Arabica, Robusta, dan Liberica. Meski Robusta masih menguasai pasar, namun karakter Arabica Banyuwangi mulai banyak diminati. Tumbuh di dataran menengah, Arabica Banyuwangi berkarakter unik. Belum lagi geografis Banyuwangi yang dibatasi Selat Bali, dipagari gunung berapi Ijen, membuat cita rasa Arabica Banyuwangi tak bisa dijumpai di tempat lain. Jadi secara geografis, hampir semua kebun yang ada di Banyuwangi menghadapnya ke timur. Ya, menghadap ke timur. Berarti dia akan mendapatkan sinar matahari yang lebih awal.
Dan harus juga diketahui, timur Banyuwangi ini laut, Selat Bali, ya. Dan uap air itu yang naik ke atas yang mengandung garam, ini akan berpengaruh terhadap cita rasa kepada tidak hanya kepada kopi, tapi kepada semua tanaman, terutama tanaman buah-buahan. Sehingga di Banyuwangi ada beberapa cita rasa buah yang berbeda dengan daerah lain. Ya. Juga sebaliknya di arah barat kita ada Gunung Ijen atau Kawah Ijen yang menghasilkan sulfur atau belerang, dan satu-satunya loh di Indonesia. Sehingga kalau dia turun angin yang ke timur, berarti angin darat ya, dia akan membawa uap belerang. Ini yang akan berpengaruh. Uap belerang yang angin darat, kalau angin lautnya akan membawa mineral-mineral air garam atau uap air yang mengandung garam. Ini akan berpengaruh terhadap cita rasa tanaman buah, khususnya kembali lagi ke kopi. Ya. Dari sekitar 11.000 hektar perkebunan kopi di Banyuwangi, 5.600 hektar diantaranya merupakan perkebunan rakyat. Sisanya adalah perkebunan besar yang dikelola swasta. Jadi tak bisa dipungkiri, kopi adalah salah satu komoditas primer masyarakat kota ini. 90% dari total produksi kopi nasional masih didominasi kopi jenis Robusta. Begitu pula di Banyuwangi. Sedikit sekali pekebun rakyat yang menanam jenis Arabica maupun Liberica. Namun, kopi soal selera bukan? Tiap jenis kopi memiliki penikmatnya sendiri. Dari atau perbedaan 3 varietas kopi ini, ya kalau Arabica jelas karakter rasa itu asam. Asam dalam artian masih bisa diterima dengan tanpa minum tanpa gula, itu masih enak dirasakan. Terus yang karakter lain dari Arabica di sini ada spicy, rempah, juga buah, juga ada kadang-kadang ada kacang-kacangan kayak bede, macadamia, ataupun kalau Hazelnut mendekati itu, atau coklat ada. Terus kalau Robusta condong ke gurih, kalau saya kategorikan lebih condong ke gurih ya, tergantung profil roasting atau tingkat kematangan dari pada saat nyangrai. Liberica atau Buria, lebih condong Buria, ada kopi gelondong di sini istilahnya, itu tingkat keasamannya terlalu tinggi. Luas perkebunan kopi di Indonesia yang mencapai 1,3 juta hektar adalah yang terbesar di dunia. Kualitas kopi Nusantara pun tak main-main. Namun produksi kopi kita masih jauh di bawah Brazil dan negara tetangga, Vietnam. Tapi yang penting, kopi itu harus nikmat. Dan saya bilang, kopi sudah tidak hitam dan pahit, tapi kopi harus nikmat. Ini yang penting. Apalagi kopi Indonesia. Kita harus berbangga. Indonesia itu merupakan satu negara yang punya kebun kopi paling luas di dunia. Brasil, Vietnam, yang urutan pertama dan kedua dalam produksi, itu tetap di bawah kita. Sayangnya kuantitas kopi kita per satuan hektarnya masih sangat rendah. Kopi Banyuwangi adalah satu dari begitu banyak cita rasa kopi Nusantara. Di dalamnya tak hanya menyimpan rasa, tapi ada asa untuk bisa menaklukkan dunia.
Profil kopi Banyuwangi seolah tak pernah habis digali. Tak hanya mulai dikenal dengan arabikanya yang legit. Sejak lama, Banyuwangi masyhur akan kopi luwaknya yang mendunia. Luwak atau dalam bahasa Latin disebut Paradoxurus hermaphroditus adalah jenis hewan mamalia yang dikenal mampu memfermentasi biji kopi pilihan melalui saluran pencernaannya. Luwak hanya memakan daging buah kopi dan mengeluarkan biji kopi bersama kotorannya. Kotoran luwak yang berisi biji-biji kopi utuh inilah yang diproses menjadi kopi luwak. Luwak itu lebih condong memilih tingkat kematangan yang optimum. Overripe dia juga makan juga. Overripe terlalu masak dia nggak mau. Yang optimum harum, manis, juicy atau berair. Yang kita jual bukan hanya kopi luwaknya, tapi adalah yang kita jual adalah kepercayaannya. Karena tidak banyak orang yang bisa membedakan mana yang luwak dan mana yang bukan. Kopi luwak itu light. Kopi luwak tidak keras. Karena fermentasi di dalam perutnya luwak itu dia akan mengurangi tingkat acidity-nya, akan mengurangi tingkat kafeinnya, kadar kafeinnya akan mengurangi tingkat kemantapan kopinya, sehingga kopi luwak itu ringan, light. Asal mula kopi luwak erat kaitannya dengan sejarah pembudidayaan tanaman kopi di tanah air. Pada era tanam paksa atau Kulturstelsel, Belanda melarang penduduk pribumi untuk memetik dan mengkonsumsi kopi. Penduduk pribumi pun menemukan sejenis musang yang gemar makan kopi dan membuang biji kopi bersama kotorannya. Biji kopi ini lantas dipungut, dicuci, disangrai, ditumbuk dan diseduh dengan air panas. Ketidaklaziman pembuatan kopi ini membuat kopi luwak menjadi komoditas mahal sejak masa kolonial. Harga selangit membuat kopi luwak banyak dilirik untuk diproduksi. Kini banyak pemilik kebun kopi memilih menangkarkan luwak untuk menambah keuntungan mereka. Selamat siang, Mbak. Selamat Ibnu misalnya. Terima kasih kunjungannya. Akhirnya saya bisa ngeliat langsung ini penangkaran luwak ya Pak ya. Iya. Kotoran yang hasil semalam. Oh ini hasil semalam. Iya, hasil Di dalam semalam. kanan sudah Iya. kita lihat ada kotoran luwaknya ya Pak ya. Iya. Nah menarik bicara soal makanannya Pak. Sebelum kita melangkah ke kotoran luwaknya Betul. yang siap dipanen. Ini yang namanya penangkaran kan beda pasti makanan mereka dibandingkan mereka Yang liar di alam, gitu ya. betul Mereka ya. sudah kalau liar kan mereka bisa ngukur sendiri Iya. makanan mereka gitu. Kalau di penangkaran Pak, makanannya apa ini? Kita kasih pepaya, Pepaya. pisang. Harus yang matang. berarti? Iya, harus yang matang. Terus sekali waktu supaya gizinya ada ya kita kasih kepala ayam. Oh, doyan ya. Iya, doyan ya. kepala ayam sama ya daging-daging itu atau bahkan nasi mau, Mbak. Mereka mau nasi. Iya, terus kita kasih lagi tambahan nutrisinya itu pakai telur ayam. Dicampur dengan makanannya itu. Pak, kalau bicara soal makanan sebenarnya kopi ini bukan makanan utama mereka kan? Iya, bukan. Jadi kalau di alam itu kopi itu hanya istilahnya camilan lah bagi Selingan mereka. ya? Iya, Snack. makanan selingan. Dalam sehari Slamet bisa memberi makan luwak-luwaknya 2 kali. Malam diberi kopi, maka esok paginya kotoran luwak bisa dipanen. Metode penangkaran luwak seperti ini memang banyak menuai kritik. Hidup terkurung akan membuat luwak mudah stres. Cita rasa kopi luwak juga dibedakan berdasarkan tempat hidup si luwak. Karakter kopi luwak hasil tangkaran dan kopi luwak liar pun memiliki kekhasan tersendiri. Lebih fresh, lebih cepat dipanen itu semakin bagus karena tidak terkontaminasi dengan bakteri yang ada di feses itu sendiri. Terus pada saat dikeringkan tidak terkontaminasi dengan jamur, itu lebih bagus. Aromanya lebih fresh lagi kita dapatkan. Imam Mukhlis adalah pengusaha muda yang telah 6 tahun menekuni bisnis kopi luwak liar. Ia mendapatkan pasokan kopi luwak dari pemilik kebun kopi di sekitar tempat tinggalnya. Tak sulit bagi Imam untuk menemukan kotoran luwak. Biasanya dia ada batu yang agak menonjol, dia naik, dia pup, Mbak. Iya. Jadi pupnya tuh di batunya. Ada batu menonjol kayak gini, itu naik, dia pup.
Itu ada. Tuh. Mana? Oh, iya. Ini. Ah, mungkin dia naik ke sini, dia pup ke bawah. Nah, ini. Kalau penangkaran cenderung bersih, soalnya baru pup kita langsung jemur, bisa dijemur sampai kering. Nah, kalau yang di liar kita 1 hari 2 hari belum kelihatan, Mbak, belum tentu kelihatan. Di alam bebas, luwak adalah mamalia nokturnal. Aktivitas mencari makan luwak biasanya dimulai pada pukul 9 malam. Luwak pun akan memilih pohon-pohon kopi yang tidak dekat dengan permukiman penduduk. Kotoran-kotoran luwak ini harus dijemur terlebih dulu. Agar benar-benar kering, kotoran luwak bisa dijemur 2 hingga 3 hari. Setelah cukup kering, bongkahan kotoran luwak harus dicuci bersih dan kembali dijemur. Ini dalamnya masih bagus, Mbak. Ini. Karena memang Ini dalamnya masih bagus. layer kulit dari kopi ini banyak ya, Mas? Banyak, ada 3. Ini ada lapisan juga masih. Ini namanya lapisan kulit ari. Oh, ini yang paling ini ya, paling luar. Terakhir. Proses roasting atau menyangrai adalah hal yang sangat krusial. Sebaik apapun kualitas biji kopi, selama profil menyangrai tak sesuai, maka cita rasa kopi akan hilang. Metode grinding dan penyeduhan kopi juga beragam, tergantung profil kopi apa yang ingin ditonjolkan. Dari yang sederhana, to brew atau tubruk, atau mocha pot seperti ini. Kalau saya suka yang mudah saja, to brew atau tubruk, menyeduh dengan air hangat, menggoyangkan gelas hingga krema atau lemak kopi keluar dan langsung teguk. Karakter robusta luwak yang medium ini pas di lidah saya. Jejak rasa gurihnya menyapu permukaan lidah dan langit-langit mulut. Sungguh nikmat. Kopi adalah soal selera. Di dalamnya ada berlapis kenikmatan rasa. Seduh dan teguk saja, karena menikmati kopi tak perlu dibumbui banyak teori. Kopi tak hanya soal komoditi. Di Banyuwangi, kopi bahkan membentuk jati diri. Kopi jugalah yang menggenggam tradisi. Malam tampak bercahaya di langit desa Kemiren, Banyuwangi. Belum lagi riuh musik khasnya beradu dengan sapa ribuan manusia. Bukan itu saja yang menarik. Aroma dari setiap cangkir kopi menguar, menyusup di setiap sudut desa. Ya, Festival Ngopi Sepuluh ini seolah menjadi refleksi bagaimana masyarakat Banyuwangi dan kopi menjadi 2 hal yang tidak bisa dilepaskan. Disinilah semua orang boleh datang menikmati kopi Banyuwangi yang disajikan oleh para penduduk di sepanjang 5 km di Desa Kemiren, Banyuwangi. Karena kopi mendekatkan jarak. Karena kopi membuat dekat, dan karena sekali seduh, maka kita semua bersaudara. Ribuan manusia memadati sepanjang 5 km jalanan Desa Kemiren. Festival Ngopi 10 Ewu ini memang layak disambangi. Tatkala ada tamu yang datang, itu selalu menyuguhkan kopi.
Jadi kesan pertama yang masuk itu yaitu suguh, gopo, lungguh. Ya, artinya itu kan tatkala ada tamu yang datang, kita itu repot gitu loh. Dalam arti tergesa-gesa untuk menyambut tamu. Lalu dipersilakan untuk duduk dan suguhannya pun lalu disajikan. Jadi kesannya itu bahwasanya masyarakat itu di Desa Kemiri itu selalu menerima tamu itu dengan kopi. Sak corotan, satu seduhan bisa menjadi kita bersaudara. Jadi tatkala kita minum terus merasakan nikmatnya kopi itu, nantinya kita juga menjalin tali silaturahim atau tali persaudaraan. Uniknya, cangkir-cangkir kopi ini seragam, cantik dengan aneka motif bunga yang beragam. Ini adalah warisan orang Osing turun-temurun. Lebih dari 150 kg kopi diteguk malam ini. Ada yang menikmatinya dengan cara sederhana sembari mencicip aneka jajanan. Sering ngopi? Sering enggak, cuma beberapa kali misalkan kadang kan kayak pusing-pusing tuh isinya kafe itu bisa mengurangi. Oke, jadi bisa mengurangi pusing, migrain, stres gitu. Iya, betul. Tapi bicara soal festival Ngopi 10.000 ini, menurut pendapatnya Mbak Resti gimana? Tadi menarik sekali. Mungkin kita sebagai warga Banyuwangi kan merasa bangga dengan adanya event-event seperti ini, bisa meningkatkan nama Banyuwangi ke nasional, mungkin bisa jadi ke internasional juga gitu. Jadi senang aja. Bagaimana dengan menyeruput kopi dengan gaya lain yang lebih kekinian? Tidak masalah, kopi tak pernah pilih kasih. Selama nikmat, ia bisa meleburkan jarak. Dari Festival Ngopi 10.000 ini, kita tidak hanya bisa melihat cara penyajian kopi yang bisa dibilang konvensional, yang sudah ada ya, tradisional sejak dulu. Tapi di sini kita juga bisa melihat penyeduhan yang modern ya Mas? Ya, modern. Mas Asmi, bisa dibilang barista gitu? Ya, bisa. Bisa, oke. Tukang kopi ya? Tukang kopi, oke. Ya, tukang kopi. Kayaknya lebih enak di ya. Tukang kopi, oke. Mas Asmi, bisa cerita jenis kopi yang ada di sini, itu kopi apa aja? Semua asli Banyuwangi kan? Oke, ya kita di sini pakai kopi Arabica Kalibendo ya. Oh, ini yang Arabica. Arabica Kalibendo, khas Banyuwangi yang ditanam di perkebunan swasta Banyuwangi ya. Untuk jenis Arabica ini kan biasanya kan ditanam di ketinggian 1000. Ini di bawah 1000, justru di bawah 1000 ya, sekitar antara 700 sampai 850. Berarti karakter rasanya juga unik nanti? Ya, karakter rasanya juga unik, yang yang beda dari Arabica yang lain, seperti Arabica Gayo atau Sulawesi, Papua gitu, itu beda. Ini semua Arabica yang di sini atau ada Robusta juga yang? Robusta ada, tapi kebetulan ini udah habis. Pesta kopi malam ini tak akan lengkap tanpa ibu-ibu penyangrai ini. Dengan kebaya hitam khas Osing, mereka gemulai menyangrai biji kopi. Begitu bersahaja. Kan nek teng Desa Kemiren mboten wonten kebun kopi toh. Lah biasanya nek kopi niku ning Kalibendo. Oh, Kalibendo tumbas, napa diparingi? Tumbas. Sekilo pinten biasane? 3 kilo regane pinten, Bu? Sekilo 33. Oh, sekilo 33.000. Nah, Bu, pripun apa ya istilahnya carane ben kopi iki enak kan nek nyangre yo kados pundi, napa kudu gosong, napa aja gosong, napa pripun? Aja gosong, lah tumbas sing enak kamu. Pirang menit biasane, Bu? Pirang menit ngeten iki nek goreng ngeten iki pinten menit? Setengah jam. Setengah jam. Orang beramai-ramai duduk di pinggir jalan, menikmati secangkir kopi Banyuwangi, menyesapnya sembari membagi cerita kepada sahabat atau bahkan orang yang tak dikenal. Inilah orang Osing, menggenggam erat tradisi melalui secangkir kopi. Wajah mereka ramah, senyum mereka hangat, sehangat kopi yang tersaji
bagi semua pelawat.